Bab 53. Malvin menanti embun dengan sabar di depan pintu ballroom yang agak ramai. Tiba-tiba ponselnya berdering. Malvin mengeceknya. Panggilan dari kakek Hana. Malvin menghela nafasnya dan menjauh dari keramaian. Halo, ada apa kek? Vin, aku sudah kembali. Wajah Malvin berubah, menandakan dia sangat terkejut. Aku ada di vilaku. Datanglah jika kamu senggang. Ada yang ingin aku bicarakan. Baiklah kakek, akan saya atur waktunya. Malvin menutup sambungan teleponnya. Dia menghela nafas berat. Lalu dia kembali ke depan pintu ballroom menunggu embun datang. Kenapa lama sekali? Malvin menyambut kedatangan embun dengan pelukan. Aku bertemu dengan Mas Danu. Membalas pelukan Malvin. Kalian sudah bertemu? Tanya Malvin datar. Melepas pelukannya. Bagaimana reaksinya? Dia terkejut dan menanyakan dengan siapa aku datang. Aku tak menjawabnya. Tapi sepertinya dia menebak dengan benar. Dia menyebut namamu. Tersenyum tipis. Nama lengkapmu. Dengan sangat lancar. Baiklah, ayo masuk. Melingkarkan tangan kirinya di pinggang embun. Begitu memasuki ballroom, Malvin disambut hangat oleh beberapa petinggi di sana. Mengiringinya berjalan menuju meja yang dikhususkan untuknya. Kenan sudah lebih dulu duduk di sana. Kenapa kamu sudah duduk di sini, Ken? Tanya Malvin datar. Saya harus memastikan semuanya berjalan dengan baik sebelum Anda datang, Tuan. Membalas sama datarnya. Alasanmu saja agar bisa mencuri start, kan? Dengan senyum tipis. Hahaha. Tertawa garing. Malvin dan embun duduk. Tak lama MC memegang kendali memutar musik samba dengan alunan beat yang cepat. Time for dance. Serunya. Malvin berdiri dan mengulurkan tangannya. You wanna dance? Embun terkekeh. Untuk ini kak aku belajar di kelas menari. Menyambut tangan Malvin. Benar. Ayo bersenang-senang. Menarik tangan embun membawanya ke lantai dansa. Di mana di sana sudah ada beberapa pasangan yang lebih dulu menari. Aku senang melihatmu tersenyum. Lebih banyaklah tersenyum. Aku selalu tersenyum bersamamu, Mal. Mode dansa. Kalau begitu, teruslah bersamaku. Embun terkekeh. Aku akan melupakan semuanya. Dan berbahagia malam ini. Malvin dan embun menikmati alunan musik salsa. Tanpa menyadari pasang mata menyedihkan yang memperhatikan mereka. Mas, kenapa duduk di lantai? Kamu kenapa, Mas? Suara Yura tangan istrinya itu menarik lengannya agar bangun. Mas Danu pucat. Mas nggak apa-apa kan? Tanya Yura khawatir. Danu hanya menatap Yura. Entah dengan pandangan apa. Dengan lemas Danu berdiri mengikuti Yura yang memeluk lengannya kembali ke ballroom di mana diner berlangsung. Danu merasa kosong. Ballroom itu begitu ramai dan riuh. Dengan iringan musik samba yang membuat beberapa pasangan menari dan berdansa mengikuti irama. Tak terkecuali dengan embun. Pasang mata Danu melihat wanita itu tengah menari begitu lincah dan lihai. Seperti seorang penari profesional. Wajah Ayu yang tersenyum lebar bersama pasangan prianya. Membuat Danu terpaku dan semakin lemas. Mas, panggil Yura. Melihat suaminya yang terlihat tak bertenaga. Segera Yura ikut melihat kemana mata Danu tertuju. Yura terkejut bukan kepalang. Bukankah dia embun? Dengan suara bergetar. Apa yang wanita itu lakukan di sini? Tubuhnya gemetar hebat. Yura masih mengingat. Malam di mana dia merasa terancam oleh kedatangan pria di rumahnya karena rencana liciknya untuk embun. Dan wanita itu kini berada di ballroom. Satu ruangan yang sama dengannya. Sedang menari dengan riangnya bersama dengan seorang pria asing. Menyadari istrinya ikut lemas. Danu menguatkan diri memapahnya ke kursi kosong terdekat. Yura, kamu baik-baik saja? Tanya Danu walau dia sendiri sama syoknya. Apa yang dia lakukan di sini, Mas? Kenapa dia bisa ada di sini? Yura dengan wajah pucat dan berkeringat. Mas juga nggak tahu Yura. Balas Danu lemas. Mas, kita pergi aja dari sini. Aku merasa mual dan pusing. Ajak Yura bangkit dari keterkejutannya. Dia berdiri dengan dibantu Danu. Baiklah Yura. Di depan pintu keluar Danu dan Yura berpapasan dengan salah satu rekannya. Mau kemana Pak Danu? Pulang. Istriku sedang tak enak badan. Jawab Danu menuntun Yura. Begitu. Sayang sekali. Padahal ini bisa jadi kesempatan emas. Tuan Malvin dan istrinya sudah hadir.
Apa? Istrinya. Danu dan Yura bersamaan. Mereka saling berpandangan. Lalu melirik ke arah lantai dansa. Wajah mereka pun semakin pucat mendengar kabar itu. Iya, mereka sedang berdansa di sana. Menunjuk Malvin dan Embun yang tengah menari salsa. Yura melemas. Untung Danu bisa mengimbangi hingga tidak limbung. Maaf. Sepertinya istriku sudah tidak kuat lagi. Kami permisi. Iya. Sebaiknya kalian pulang. Sepertinya kurang sehat. Kalian terlihat pucat. Sahut rekannya itu. Hati-hati di jalan. Setelah sempat berbasa-basi Danu dan Yura memasuki mobil dan berkendara pulang. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Baik Danu maupun Yura tenggelam dalam pikiran masing-masing. Yang jelas mereka masih tidak percaya. Mas, ada apa Yura? Kamu merasa lebih buruk. Melirik sekilas ke arah Yura, lalu kembali memancang ke depan. Mas, bagaimana ini bisa terjadi? Apa Yura? Danu mengerti maksud Yura. Tapi dia hanya pura-pura bodoh saja. Embun, mantan istri Mas Danu. Kita nggak usah membicarakan dia dulu. Danu mencoba menguasai diri. Dia pun masih merasa sangat syok. Bagaimana bisa? Embun wanita dekil yang dia ceraikan dulu kini malah menjadi istri bosnya. Mungkinkah pria itu yang selama ini berada di balik layar? Yang menjadikan Embun menjadi wanita yang seperti sekarang. Jadi kecurigaannya akan Embun yang sudah menjalin asmara jauh sebelum mereka berpisah dengan pria asing itu adalah benar. Embun batin Danu geram. Membayangkan dirinya dikhianati rasanya dia sangat marah. Tak sepantasnya seorang wanita yang masih bersuami menjalin hubungan dengan pria asing. Gigi Danu bergemeletuk menahan amarahnya. Namun dia bisa apa sekarang? Mengingat kini bahkan posisinya mungkin terancam oleh ulahnya sendiri. Jadi, apa ini bagian dari rencana busukmu Embun? Pikir Danu geram. Embun dan Malvin kembali ke rumahnya. Saat itu pukul 22 mereka memang kembali lebih cepat. Mengingat semua sudah keluar dari rencana. Malvin memarkirkan mobilnya di garasi. Menarik tubuh Embun untuk segera masuk ke dalam rumah. Mereka menyempatkan diri berciuman di tangga sebelum benar-benar melangkah ke lantai 2 rumah itu. Malam ini tidur di kamarmu saja. Ucap Malvin menaiki tangga. Oke, Embun menyetujui. Aku ingin melihat anak-anak dulu. Malvin berbalik. Begitu mereka sampai di lantai atas. Menunggu Embun naik. Dengan senyum mesumnya menyambut Embun. Kiayes good night. Mengerling nakal. Ark, di kamar aja. Aku ingin melihat anak-anak dulu. Kangen. Just a minute. Memeluk dan melahap bibir seksi Embun. Sudah. Ucap Embun meloloskan diri. Dan melangkah ke arah kamar Katie. Karena menurut Paniar, kepala pelayan malam ini mereka tidur berdua di kamar Katie. Embun sudah semakin mendekat ke pintu. Disentuhnya handle. Malvin sudah memeluknya dari belakang. Mal, bagaimana kalau mereka lihat? Mereka pasti sudah tidur. Mencium pipi Embun. Embun tersenyum kecil. Siapa yang sudah tidur Dat? Suara Katie dari arah luar kamar. Embun menoleh. Begitupun dengan Malvin. Dua gadis kecil menatap mereka berdua dengan mata jernihnya. Ark, kenapa kamu selalu merusak kesenangan Daddy Chat? Melepas pelukannya dan mendekat ke arah Katie. Berjongkok agar bisa mencubit pipi anak gadisnya. Dasar Daddy mesum. Gerutu Katie. Iya kan Mommy M. Beralih menatap Embun namun terputus. Mommy. Katie mengulang. Dengan dibarengi wajah yang terkejut seolah melihat sesuatu yang tak mungkin. Malvin yang berjongkok di depan Chat pun ikut menoleh melihat ke arah Embun. Wajah pria itu juga berubah. Hana.